sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini dunia pembelajaran, dunia pendidikan ya menuntut untuk para guru melakukan inovasi agar pembelajaran atau materi yang disampaikan itu bisa langsung terserap oleh para anak didik. Nah, di podcast kita kali ini kita telah kedatangan seorang guru inovatif dari SMA Negeri 5 Palembang. Nah, di sini kita akan berbicara tentang inovasi di bidang pendidikan tentunya. Saat ini telah hadir Bapak Sugio MPD dengan inovasinya implementasi materi pembelajaran hereditas terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti apa inovasinya? Baik, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Sugio. Terima kasih, selamat datang Mbak. Oke, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat kondisi saya pada hari ini. Oke, aktivitas belajar mengajar masih daring ya Pak ya? Masih daring juga di sekolah. Oke, baik. Dan tentu saja anak-anak tetap semangat ya? Ya, masih tetap semangat. Oke, baik. Pak Sugio, ini kan berbicara tentang inovasi di bidang pendidikan. Tentu saja ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luar biasa ya Pak ya kepada anak-anak didik kita ya. Nah, ini inovasinya implementasi materi pembelajaran hereditas terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini hubungannya seperti apa dan inovasi ini kenapa bisa muncul di pikiran Bapak ya? Kok saya membuat inovasi seperti ini? Ya. Pembelajaran biologi sangat identik dengan yang sifatnya hafalan ataupun ingatan. Maka sebagai guru biologi, saya berusaha untuk memberikan suatu penerapan pembelajaran yang bisa lebih mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Salah satunya yaitu dengan pembuatan video pembelajaran, di mana video pembelajaran ini saya buat sehubungan juga dengan adanya lomba dari Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar dengan tema implementasi pembelajaran terhadap semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pada proses pembuatan video pembelajaran itu saya mengambil materi tentang hereditas atau pewarisan sifat menurun, karena di sini banyak sekali terminologi ataupun istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu genetika. Kalau tidak diterapkan dengan hubungan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, kemungkinan peserta didik tidak tahu bahwa hakikat dari materi ini ada semangat nasionalisme yang terkandung di situ. Jadi memang tujuannya adalah membuat anak-anak didik paham akan materi yang disampaikan oleh Pak Sugio ya. Nah, ini menarik ya Pak ya, karena ini inovasinya adalah metode pembelajarannya Pak ya, metode pembelajaran yang disampaikan oleh video lewat video ya. Nah, sebelum lebih jauh ya bagaimana ini implementasinya. Nah, tentu saja ya Pak ya, kalau yang kita tahu bahwa inovasi itu tidak langsung kita prosesnya mungkin nggak terlalu singkat ya Pak ya. Tentu ada beberapa tahapan proses dalam penciptaan inovasi. Nah, untuk penjaringan ide dan pemilihan inovasinya ini, apakah Bapak melibatkan rekan-rekan atau anak siswa-siswa didik Pak Sugionya sendiri? Ya, dalam proses pembuatan video pembelajaran ini, yang pertama saya menekankan naskahnya dulu ya. Naskah yang perlu saya susun, kemudian nanti penentuan materinya pun yang dihubungkan dengan semangat nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika, itu pun harus dipilih dengan tepat. Nah, kebetulan saya mengajar di kelas 12, ada materi di semester ganjil ini yaitu tentang hereditas atau hukum pewarisan sifat. Maka di situ banyak sekali istilah-istilah atau terminologi yang mereka harus ingat. Sebagai contoh, di sini saya menjelaskan ada istilah genotip dan fenotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak dari luar, fenotip sifat yang tampak dari luar. Sebagai contoh,
saya hubungkan dengan masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur yang memiliki fenotip rambut keriting, kemudian wilayah Indonesia Barat misalnya memiliki rambut jenis lurus, maka itulah yang disebut dengan fenotip yang sebenarnya. Nah, kemudian dari situ bahwa kita tetap sama-sama manusia. Manusia memiliki satu nama spesies yang sama, yaitu Homo sapiens. Nah, hubungan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah seperti yang kita tahu, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, seperti itu. Jadi, kita tidak boleh terpecah belah dengan perbedaan fisik. Baik. Nah, itu mungkin materi yang disampaikan lewat video ya, itu konsepnya ya Pak konsepnya. ya. Nah, apakah konsep ini Bapak menentukan sendiri atau Bapak juga berdiskusi mungkin dengan rekan sesama guru atau mungkin ada apa sih yang bisa dibilang mungkin rekanan di luar sekolah? Kalau di sekolah kebetulan ada musyawarah guru mata pelajaran kecil atau MGMP sekolah seperti itu. Nah, disitulah saya dibantu juga oleh teman-teman sejawat yang sama-sama mengajar bidang studi biologi, dan dari situ banyak masukan-masukan dan juga saya melibatkan juga seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 5 Palembang. Jadi memang Pak untuk menjaring satu inovasi itu diperlukan diskusi ya Pak ya. Betul. Jadi karena ini kaitannya dengan pendidikan Pak ya, tentu tidak mudah dalam melakukan pemilihan ide kan. Baik. Nah Pak, tadi kan berbicara kalau ini inovasinya adalah inovasi berupa video. Bisa Bapak ceritakan ini bagaimana cara pengaplikasian video ini atau mengimplementasikan metode ini seperti apa? Ya, karena kalau video itu kan sifatnya satu arah ya. Satu arah berarti nanti pada saat kita masuk ke materi hereditas, kita di dalam kelas, disitulah kita tayangkan. Karena saya juga mengajar tidak hanya satu kelas, jadi beberapa kelas. Jadi setiap masuk ke kelas itu ada menampilkan video pembelajaran tersebut. Nah, kemudian baru kita berdiskusi dengan peserta didik di kelas tersebut. Kira-kira apa-apa sih yang bisa didapatkan dengan paparan yang sudah saya sampaikan di kegiatan belajar itu, seperti itu. Nah, dalam tahap proses pembuatan inovasinya ya Pak ya, tentu saja ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Nah, ini berapa waktu yang diperlukan oleh Pak Sugio untuk sampai akhirnya ini video ini siap untuk ditayangkan gitu? Kalau penentuan konsepnya itu 2 hari, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan video pembelajarannya, kemudian editing juga beberapa bagian-bagian, kemudian baru didiskusikan kembali. Kira-kira dari video itu mana yang belum baik gitu ya, jadi perlu disempurnakan kembali. Dan lebih kurang memakan waktu 5 hari. Jadi dalam video itu sendiri Bapak selain menarasikan tapi juga Bapak memberikan mungkin ada seperti gambar-gambar ya Pak ya? Betul. Gambar-gambar. Ada animasi juga di situ. Jadi memang dikemas semenarik mungkin ya Pak ya, agar sekali. Para siswa itu benar-benar melihat videonya itu benar-benar paham dengan apa yang ingin disampaikan ya Pak ya? Karena belajar biologi itu kan tidak hanya sekedar audio saja, jadi harus lengkap, ada audio dan ada visualisasi dari materi itu. Nah, sejauh Bapak melakukan proses pembuatan inovasi itu, apakah Bapak menghadapi tantangan atau kesulitan dalam melakukan proses pembuatan video itu sendiri? Kalau kesulitan yang betul-betul sulit tidak ada, tapi terkendala untuk sosialisasinya saja pada saat sebelumnya itu, karena kita harus merangkul berbagai stakeholder yang ada di sekolah itu. Iya, benar-benar. Tapi semua bisa diatasi. Nah, inovasi ini dari tahun berapa Pak sudah ada? Kalau pembuatan video pembelajaran sebenarnya sudah saya rintis sejak tahun 2014 selama saya mengajar di SMA Negeri 5 Palembang, dan beberapa inovasi pembelajaran biologi tidak hanya menampilkan video pembelajaran juga, saya juga menampilkan beberapa ilustrasi dalam bentuk lagu misalnya, konsep-konsep materi-materi biologi yang bisa disampaikan
secara kekinian. Karena anak sekarang kan gendernya musik. lagu, ya musik seperti itu. Jadi Yep. kita coba terapkan dalam bentuk lagu seperti itu. Oke, jadi memang kalau memang dikemas dalam bentuk lagu itu akan lebih menarik dan mudah untuk dihafal ya Pak, sepertinya ya Pak. Iya, karena asumsi kita bahwa anak-anak ini kan cepet gitu kalau menerima lagu yang Iya. lagu new release saja mereka sudah bisa kenal dengan lagu Oke. itu gitu ya dalam waktu singkat. Nah, mengapa tidak kita rubah syairnya dengan istilah-istilah dalam biologi itu? Oke, jadi baik Pak Sugio. Jadi inovasi ini tentu saja bermanfaat ya Pak, karena apalagi ini dari 2014 ya Pak sampai Iya. sekarang nih dalam suasana COVID ini Pak dengan metode pembelajaran daring, apakah ini masih bisa dimungkinkan untuk diaplikasikan Pak? Justru dalam kondisi seperti sekarang ini memang perlu kita lebih meningkatkan inovasi dalam pembelajaran karena anak-anak kan sudah bosen gitu ya dengan pembelajaran daring itu. Jadi kita buat video semenarik mungkin, lalu kita share nantinya ke siswa gitu sehingga mereka bisa belajar dan menikmati di sela-sela mereka mungkin ada waktu luang gitu. Jadi memang itulah ya Pak, kalau seorang guru itu ya Pak ya berusaha maksimal mungkin ya agar tugas seorang guru itu dapat selesaikan dengan baik. Pastinya ya Pak ya. Selalu berinovasi. Oke, selalu berinovasi ya Pak ya. Nah, kalau kita membuat satu inovasi ya Pak ya, tentu saja kita ingin menyampaikan manfaatnya ya Pak ya. Nah, sejauh ini Pak dari 2014 manfaat apa yang dirasakan baik bagi Bapak sebagai guru maupun dari anak-anak didik sebagai penerima inovasi? Kalau manfaat pastinya sangat banyak sekali bagi peserta didik karena kami pun sebagai guru selalu mengevaluasi setiap materi yang disampaikan. Karena apabila peserta didik mendapatkan nilai di bawah KKM istilahnya atau kriteria ketuntasan minimal, maka kita berusaha untuk bagaimana nilai itu bisa meningkat. Walaupun untuk di tahun berikutnya seperti itu. Untuk adik kelasnya nanti kita berusaha untuk mengajar untuk memberikan nilai yang lebih baik gitu, kontribusi yang lebih baik kepada peserta didik itu. Sehingga apa yang kita sampaikan pembelajaran itu memang betul-betul bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Itu pastinya setiap tahun pasti kita mengevaluasi setiap materi pembelajaran yang kita berikan. Oke, sejauh ini Pak dampaknya itu seperti apa Pak? Dampaknya sangat positif dan sangat membantu gitu ya dalam kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Dan ini pun memacu guru-guru lain di dalam MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran bahwa ini boleh tidak dipakai, izin dulu gitu untuk diterapkan di sekolah lain juga seperti itu. Jadi sangat bermanfaat. Oke, jadi memang ada perbedaan ya Pak ya. Dari yang sebelum adanya inovasi video metode pembelajaran ini dengan menggunakan video pembelajaran ini memang sudah jauh berbeda ya Pak dampaknya ya. Jadi sangat berpengaruh sekali bagi pengetahuan anak-anak didik ya Pak ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini Pak, apakah masih ada lagi rencana pengembangan untuk inovasi ini? Ya, ini lagi ada project gitu ya, project untuk membuat buku rencananya, tapi buku itu kayak berupa lirik-lirik lagu yang saya sampaikan tadi. Karena selama ini kan hanya sekedar share di YouTube ataupun ke siswa secara langsung, tapi saya berusaha nanti untuk diterbitkan dalam buku lengkap dengan chord dari lagu itu, seperti itu, dengan merubah syair dengan istilah-istilah biologi. Oke. Nah, ini inovasi ini Pak telah dirasakan manfaatnya Pak ya, tentu sangat besar sekali manfaatnya. Nah, jika ada guru ya yang ingin mereplikasi inovasi ini bagaimana caranya Pak? Apakah ini sudah ada di YouTube ya Pak ya? Betul, atau seperti betul. apa? Bagi saya sebagai seorang guru tentunya kalau itu bisa memberikan kontribusi yang baik untuk peserta didik, kenapa tidak untuk bisa direplikasi atau justru nanti diperbaiki gitu berbagai aspek mungkin ada saja kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya itu nanti bisa diperbaiki kembali sehingga
apa yang sudah saya buat ini lebih sempurna lagi nantinya digunakan oleh semua pendidik yang ada di Indonesia pada umumnya seperti itu. Jadi memang inovasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi ya Pak, mungkin dengan penambahan fitur-fitur lainnya ya Pak ya, atau dengan metode-metode yang cara lainnya ya Pak ya. Sekarang kan IT juga semakin berkembang, jadi perlu juga dimasukkan berbagai perkembangan IT seperti animasi-animasi yang menarik, karena tadi peserta didik akan lebih tertarik lagi gitu untuk mengikuti pembelajaran kita ikuti dengan penampilan video pembelajaran yang semakin berteknologi seperti itu. Mungkin juga bisa dibuat aplikasi ya Pak ya, aplikasi yang memuat video-video pembelajaran biologi seperti ini ya Pak ya. Dibikin suatu aplikasi lebih bagus lagi. Oke, baik Pak, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, tentunya Bapak memiliki harapan dengan inovasi yang telah Bapak hasilkan, khususnya untuk mungkin sahabat inovasi di rumah. Nah, apa harapan yang ingin Bapak berikan? Harapan yang saya inginkan adalah bahwa pastinya setiap guru itu kan ada pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk itu apa yang sudah saya lakukan, tentunya saya bersedia untuk menerima kritik ataupun saran untuk pengembangan lebih lanjut. Dan pastinya juga bahwa apa yang sudah saya kerjakan di dunia pendidikan ini bisa bermanfaat bagi semua pendidik yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, baik. Nah, terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada tentunya tim-tim pendukung inovasi ini. Kita berharap bahwa dunia pendidikan ini kan sifatnya dinamis, berarti kita harus terus untuk mengembangkan kreativitas kita sebagai seorang pendidik, yang nantinya kreativitas tersebut bisa diimplementasikan kepada peserta didik untuk bisa lebih memahami konsep-konsep pembelajaran, khususnya di bidang saya, yaitu pembelajaran biologi, yang tentunya nanti bisa menaikkan nilai ataupun juga hasil belajar peserta didik, dan tentunya bisa mengantarkan peserta didik menjadi mahasiswa yang memang sesuai dengan program studi pilihannya pada saat mengikuti tes-tes yang berkaitan dengan jalur masuk perguruan tinggi seperti itu. Oke, baik. Ya, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 5 Palembang, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian peserta didik SMA Negeri 5 Palembang yang telah banyak membantu dalam kegiatan pembelajaran, terutama dalam pembuatan video pembelajaran yang sudah saya selesaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nah, mungkin itu saja Pak Sugio perbincangan kita hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya Pak yang akan kita bicarakan, kita bincangkan pada hari ini. Hanya saja keterbatasan waktu Pak ya. Mungkin di lain waktu Bapak hadir kembali dengan inovasi-inovasinya, tentu yang inovasi-inovasinya yang berbeda ya Pak, yang tentu saja untuk menunjang pendidikan kita di Indonesia ini ya Pak ya. Saya juga terima kasih sudah diundang di acara ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan itu memberikan manfaat yang baik. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini. Bagi sahabat inovasi, khususnya para guru ya, yang tertarik dengan inovasi ini, seperti apa sih informasi lengkapnya mengenai inovasi yang telah disampaikan oleh Pak Sugio, sahabat inovasi dapat memberikan komen di podcast kami, dan tentunya kami akan menyambungkan dengan narasumber kita hari ini. Nah, sahabat inovasi, dalam melakukan suatu inovasi tentu saja kita harus tidak lepas dari suatu ide kreativitas. Nah, ide kreativitas bisa didapat dari suatu masalah atau muncul dari sekitar lingkungan kita, seperti lingkungan pekerjaan kita, ya. Nah, jadi kita tidak perlu lebih jauh mencari suatu inovasi, cobalah di lingkungan
kita sendiri. Nah, tentu saja, nah ini akan menjadikan kita akan memberikan manfaat bagi lingkungan kita atau lingkungan kerja kita ya. Seperti itu juga ya Pak Sugio ya. Oke, baik. Nah, sahabat inovasi, semoga perbincangan kami ini memberikan inspirasi bagi sahabat inovasi untuk terus berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.